Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Dwi Karlina, NPM 1702010066 semester 7 kelas B, Fakultas Hukum Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang landasan hukum penanganan cybercrime di Indonesia. Yang pertama yaitu ruang lingkup cybercrime di Indonesia atau pengertian sedikit tentang cybercrime. Cybercrime merupakan bentuk kejahatan yang terjadi pada dunia maya atau internet. Munculnya beberapa kasus kejahatan internet atau yang bisa disebut sebagai cybercrime di Indonesia seperti penyusupan, penyerbuan, perubahan terhadap situs target dapat menyebabkan kondisi abnormal terhadap situs korbannya seperti 1. Pembobolan kartu kredit dan penipuan perdagangan online, pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media online atau jejaring sosial. Maraknya kasus cybercrime ini telah menjadi kejahatan yang serius, sehingga pemerintah khususnya aparat hukum harus bisa mengimbangi kemampuan teknisnya untuk dapat mengungkap dan menangani para pelaku bila terjadi kasus cybercrime, dan yang terpenting juga kemampuan untuk dapat mengadili pelaku cybercrime dengan menyiapkan payung hukum yang tepat dan tegas agar mampu menjerat dan menghukum para pelaku cybercrime. Yang selanjutnya yaitu pengaturan tindak pidana cybercrime dibagi menjadi dua di Indonesia, yaitu yang pertama pengaturan tindak pidana cybercrime material dan yang kedua pengaturan tindak pidana cybercrime formil. Yang pertama, saya akan menjelaskan yaitu tentang pengaturan tindak pidana cybercrime material di Indonesia. Tindak pidana cyber ialah tindak pidana yang menggunakan sarana atau dengan bantuan sistem elektronik. Yang itu artinya semua tindak pidana konvensional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan bantuan atau sarana sistem elektronik seperti pembunuhan, perdagangan orang, dapat termasuk dalam kategori tindak pidana cybercrime dalam arti luas. Demikian juga tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana maupun tindak pidana perbankan serta tindak pidana pencurian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Undang-Undang ITE tidak memberikan definisi mengenai cybercrimes, tetapi membaginya menjadi beberapa pengelompokan yang mengacu pada konvensional cybercrimes. Yang pertama yaitu tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, distribusi atau penyebaran transmisi dapat diaksesnya konten ilegal yang terdiri dari yang pertama kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman, berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen, menimbulkan rasa kebencian berdasarkan sara, mengirim informasi yang berisi ancaman, kekerasan, atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi. Yang kedua yaitu dengan cara apapun melakukan akses ilegal. Yang ketiga, intersepsi atau penyadapan ilegal terhadap informasi dokumen elektronik dan sistem elektronik. Yang kedua yaitu tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan atau interferensi, yaitu gangguan terhadap informasi atau dokumen elektronik dalam pasal 32 Undang-Undang ITE. Yang kedua yaitu gangguan terhadap sistem elektronik dalam pasal 33 Undang-Undang ITE yang dibagi menjadi beberapa tindak pidana. Yang pertama ada tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang. Yang kedua ada tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik. Yang ketiga ada tindak pidana tambahan. Yang terakhir ada pemberatan
pemberatan terhadap ancaman pidana. Selanjutnya yang kedua ada pengaturan tindak pidana cyber formil di Indonesia. Selain mengatur tindak pidana cyber material, Undang-Undang ITE juga mengatur tindak pidana cyber formil, khususnya dalam bidang penyidikan. Pasal 42 Undang-Undang ITE mengatur bahwa penyidikan terhadap tindak pidana dalam Undang-Undang ITE dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ITE yang artinya ketentuan penyidikan dalam KUHP tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang ITE. Kekhususan Undang-Undang ITE dalam penyidikan antara lain dibagi menjadi 4, yaitu penyidikan yang menangani tindak pidana cyber ialah instansi kepolisian, pejabat pegawai sipil, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yang kedua ada penyidikan dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran pelayanan publik, integritas data, atau keutuhan data. Yang ketiga, penggeledahan atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Yang terakhir yaitu dalam melakukan penggeledahan atau penyitaan sistem elektronik, penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum. Ketentuan penyidikan dalam Undang-Undang ITE dan perubahannya berlaku pula terhadap penyidikan tindak pidana cyber dalam arti luas. Sebagai contoh, dalam tindak pidana perpajakan, sebelum dilakukan penggeledahan atau penyitaan terhadap server bank, penyidik harus memperhatikan kelancaran layanan publik dan menjaga keterpeliharaannya kepentingan pelayanan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE dan perubahannya. Apabila dengan mematikan server bank akan mengganggu pelayanan publik, tindakan tersebut tidak boleh dilakukan. Adapun prosedur untuk menuntut secara pidana terhadap perbuatan tindak pidana cyber secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut. Ada 2, yaitu yang pertama, korban yang merasa haknya dilanggar atau melalui kuasa hukum datang langsung membuat laporan kejadian kepada penyidik Polri pada unit atau bagian cybercrime atau kepada penyidik PPNS pada Subdirektorat Penyidik dan Penindakan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya, penyidik melakukan penyelidikan yang dapat dilanjutkan dengan proses penyidikan atau kasus bersangkutan hukum acara pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ITE. Yang kedua, setelah proses penyidikan selesai, maka berkas perkara oleh penyidik akan dilimpahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan di muka pengadilan. Apabila penyidikan adalah PPNS, maka hasil penyelidikan disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri. Cukup sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.